إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati dimanapun berada, yang semoga Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan, dan semoga kita senantiasa dipanjangkan umur kita di dalam ketaatan. Umur yang panjang ditambah ketaatan, maka itu merupakan salah satu bagian di antara bagian-bagian untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tentunya kita paham sebagaimana yang saya sampaikan di series The Homeland of Sholihin, kita tidak memasuki surga bukan karena amal soleh kita, karena amal soleh kita apabila ditimbang tidak akan pernah sepadan, walaupun hanya dengan 1 inci pesona dan kenikmatan surga. Karena surga diciptakan dengan harga yang tidak bisa ditebus oleh manusia, yang makhluk yang melemah dan penuh dengan ketidakberdayaan. Tapi sesungguhnya pesona surga dari bukan hanya 1 sentinya, tapi seluas langit dan bumi itu hanya bisa ditebus ketika kita mendapatkan rahmat. Dan sesungguhnya rahmat itu bisa digapai dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, tawadhu yang kita kerjakan, rendah diri, memaafkan, dan seluruh ketaatan yang ada pada kehidupan kita. Maka itulah yang menjadi syarat diterimanya kita untuk mendapatkan dan meraih rahmatnya Allah. Semoga kita termasuk orang yang meraih rahmatnya Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, sore ini kita berjumpa dan kita bertemu, kita bersua di majelis taklim ataupun majelis ilmu. Ini merupakan sebuah penawar sekaligus ini merupakan sebuah kekuatan, penawar dari kebodohan, karena kebodohan itu dekat dengan fitnah dan fitnah itu dekat dengan kekufuran. Ini juga sekaligus pula menjadi sebuah kekuatan untuk kita, karena berjalan pada zaman fitnah kalau kita tidak mendapatkan ilmu, sebagaimana pengembara, pengendali, pendaki gunung yang naik ke atas gunung tetapi dia tidak mendapatkan pelita dan senter untuk menerangi setiap jalan tapak yang dia lewati. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya dengan ilmu kita peroleh. Dengan ilmu orang akan memaafkan, dengan ilmu orang akan meridhoi apa yang Allah berikan pada hidupnya. Dengan ilmu akan tercipta selaksa kekuatan dalam kehidupan, sampai betul-betul terciptalah kebaikan dan samudra kebaikan di dalam kehidupan. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dan semoga keberkahan itu datang mengalir dan membasahi kehidupan kita seiring sebagaimana hujan yang membasahi kehidupan tanah bumi yang kita pijak. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita mengharapkan segala kebaikan. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati. Apa yang antum bayangkan apabila antum selama 3 hari sampai 5 hari antum tidak mandi? Apa yang saya bayangkan kalau seorang saya Umar Mita sampai 10 hari saya tidak mandi? Pastinya akan kita menjumpai dan kita akan mendapati banyak hal. Kita menjadi bau, kita menjadi tidak nyaman didekati orang, orang juga tidak mau mendekati kita. Maka ketika melakukan banyak aktivitas juga terasa berat, karena kita terasa lengket badan kita dengan keringat yang terus membasahi, mengering, membasahi, mengering. Dan itulah yang kita jumpai kalau kita berhari-hari tidak dalam kondisi mandi dan tidak dalam kondisi membersihkan diri.
Mari saya membayangkan analogi ini. Kalaulah tubuh kita, badan kita, fisik kita, ternyata ketika tubuh kita dan fisik kita tidak mandi berakibat panjang, bahwasanya akan menjadi lengket, bahwasanya akan menjadi kotor, dekil, dan kegiatan apapun menjadi tidak nyaman kita lakukan. Bisa nggak kita membayangkan kalau yang kotor itu hati kita? Padahal hati itu adalah raja yang menjadi pemimpin dan komandan dari seluruh anggota tubuh yang lainnya. Itu terletak kepada kondisi hatinya kita. Kalau hati adalah seorang raja, hati adalah seorang komandan, dan hati seorang pemimpin, kalau dia dalam kondisi kotor, maka orang yang kotor biasanya mudah terkena bakteri, mudah terkena virus yang menyebabkan penyakit datang berlapis-lapis kepadanya ketika seseorang itu kotor dan seseorang itu tidak membersihkan dirinya. Sama pula dengan hati. Hati ketika tidak pernah diberikan porsi, tidak diberikan prioritas, akhirnya dia menjadi kotor karena tidak pernah disucikan, tidak pernah dibersihkan dengan air, ataupun pembersih yang lainnya menyebabkan. Itulah yang menyebabkan tidak berkualitasnya kehidupan kita. Hatiku kalau sudah kotor, saya mungkin akan menjadi overthinking karena mikir ini, karena kondisi hatinya sedang tidak berada pada puncak primanya, sehingga akhirnya yang terpikirkan adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Hati saya kalau apabila kotor tidak bisa memberikan perintah kepada akal untuk berpikir ke depan, tetapi justru akan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Dan berbagai macam perkara negatif akan kita peroleh ketika hati kita keruh dan hati kita kotor. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Selaku penuntut ilmu, para penuntut ilmu mereka dituntut bagaimana dalam perjalanan mereka ketika menuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu itu dituntut bagaimana para penuntut ilmu bukan hanya fokus membersihkan jasad dan fisiknya, tapi mereka harus membersihkan hatinya, harus membersihkan kalbunya dan jiwanya. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya hati dan kalbu merupakan anggota tubuh yang paling rentan untuk kotor dan keruh dibandingkan anggota tubuh yang lainnya. Sudah sering kan saya menyampaikan, jangan kita mengira bahwasanya wajah kita merupakan anggota tubuh yang paling sensitif untuk menjadi kotor. Jangan kita menduga bahwasanya tangan kita adalah merupakan anggota tubuh yang paling terkena paparan pertama kalau kotor. Bukan wajah kita, bukan tangan kita, tetapi hati kita lah yang paling rawan dan paling sensitif mendapatkan polusi jauh lebih cepat daripada wajah dan daripada tangan-tangan kita ketika di dalam kehidupan. Bisa jadi ada orang di dalam satu ruangan ber-AC di kantor yang begitu bagus, begitu menawan kantornya, tapi hatinya kotor dengan berbagai macam hal. Karena pergaulan, akhirnya hatinya merespon dengan polusi. Karena percakapan, karena apa yang dia scrolling, dari apa yang dia perlakukan dalam interaksi bersama komunitasnya, walaupun dia berada pada tempat yang bersih, harum, AC-nya dingin, tempatnya wangi, tetapi ketika dia mendengar ini, melihat itu, scrolling dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka justru hatinya kotor walaupun penampilannya adalah bersih. Makanya ada tipe manusia antara fisik dengan hati. Tipe yang pertama, ada manusia yang fisiknya bersih, harum, tetapi hatinya kotor. Ada manusia yang kedua, bahwasanya penampilannya biasa, tetapi hatinya bersih. Hatinya bersih walaupun penampilannya biasa, bahkan terkadang mungkin kadang-kadang tidak sebersih dan tidak separlente yang pertama, tetapi hatinya bersih. Yang ketiga adalah orang yang hatinya bersih, penampilannya juga menawan, penampilannya juga baik dan wangi. Maka ini ada yang ketiga. Makanya yang menjadi fokus kita bukan penampilan, walaupun memperbaiki penampilan itu merupakan bagian dari kulturnya sunnah. Tetapi yang merupakan kewajiban kita adalah memperhatikan penampilan hati kita dan penampilan kalbu kita. Supaya ketika kita memperhatikan penampilan kalbu kita, maka kita bicara tentang komandan tertinggi dalam kehidupan kita. Dan komandan tertinggi itu adalah hati kita. Nah, itulah kenapa kita mempelajari materi Tazkiyatun Nafs. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini,
Karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui Ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. apalah arti baik secara zahir. Kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Nah, sekarang mari kita menuju kepada halaman ke-31. Kemarin kita telah membahas bahwasanya hati itu terbagi menjadi 3, sebagaimana diuraikan, dijabarkan oleh Imam Ibnu Rajab. Hati itu terbagi menjadi 3, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada pula hati yang mati. Ketika kita mengetahui hati itu terbagi menjadi 3, maka yang menjadi salah satu fokus konsentrasi pembahasan kita adalah hati yang sehat. Sekarang kita ingin meraba, sekaligus pula kita ingin mendiagnosa mandiri. Bagaimana kondisi hati kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot nanya sama Ustadz. Kalau kita tahu referensi, apa sih indikator? Kapan dikatakan hati manusia dikatakan hati yang bersih? Ini yang menjadi fokus perhatian kita. Apa indikator yang menerangkan bahwasanya hati kita dinyatakan hati yang sehat? Dan perhatian kita kepada hati yang sehat itu harusnya sama sebagaimana perhatian kita kepada fisik yang sehat. Sama pula perhatian kita kepada hati yang sehat itu, bahkan kalau kita mengerti tentang negeri keabadian yang sangat melihat kondisi hati, maka harusnya perhatian kita kepada hati yang sehat lebih besar daripada memperhatikan kondisi fisik kita yang sehat ataukah tidak. Biasanya ya, kalau kita melihat di kantor atau orang yang peduli sekali dengan kesehatan, biasanya mereka pergi ke laboratorium 6 bulan sekali, 1 bulan sekali melakukan medical check up. Untuk melihat bagaimana gulanya, bagaimana sarafnya, bagaimana kolesterolnya, dan berbagai macam kemungkinan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. General check-up dilakukan untuk mewaspadai penyakit-penyakit yang mungkin hari ini sering tidak terasa datang pada tubuh manusia. Kalaulah medical check-up bisa dilakukan secara berkala 6 bulan atau 1 tahun sekali, maka itu sesuatu yang bagus, mubah, tidak apa-apa. Hukumnya diperbolehkan. Tapi ketika kita rajin melakukan medical check up untuk melihat tubuh kita, maka yang penting adalah kita juga harusnya melakukan bagaimana sih memperhatikan hati kita, memperhatikan jiwa kita, apakah hati kita sehat ataukah tidak, karena ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita memberikan maintenance kepada hati kita. Tidaklah seseorang mendiagnosa secara mandiri hatinya, lalu dia menjumpai hatinya sakit, kecuali dia bergegas untuk berusaha menyembuhkan hatinya. Kalau dia berusaha menyembuhkan hati, berarti dia sedang berusaha menyembuhkan dirinya dari berbagai macam beban di dalam hidup dan memberikan kualitas besar dalam kehidupan. Tapi kalau ada orang tidak pernah peduli bagaimana kondisi hati, maka bisa jadi yang akan kita peroleh dan akan kita dapatkan, bisa jadi ada orang hatinya telah mati karena dibiarkan sakitnya berlarut-larut, bisa jadi empunya masih hidup dengan seluruh nafas yang dia tarik ke dalam paru-parunya, tetapi pada dasarnya hatinya mati. Dan saya sudah sering mengatakan bukan, bahwasanya matinya hati itu lebih parah daripada matinya fisik. Matinya fisik menghentikan laju gerakan kita dan menghentikan laju tarikan paru-paru kepada nafas. Itu matinya fisik. Tapi matinya hati itu lebih parah. Bisa jadi orangnya masih jalan, masih makan, masih minum. Tapi semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan, tidak ada manfaatnya dan tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun dalam kehidupan kampung akhiratnya.
walaupun dia masih hidup. Makanya para ulama lalu mengatakan berapa banyak orang di atas muka bumi ini dia berjalan, dia melompat, dia melakukan permainan, dia masih tertawa, terbahak-bahak, padahal hatinya telah sekarat dan hatinya telah mati di hadapan Allah. Karena apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pikirkan, tidak ada sama sekali kaitannya dengan Allah. Maka matinya hati lebih parah daripada matinya fisik. Naudzubillah min dzalik. Karena kita tahu ini musibah nih. Ya, ini musibah. Kewajiban saya kepada diri saya dan kewajiban saya kepada yang lainnya adalah mengingatkan tentang penyakit kronis matinya hati. Sebagaimana para dokter menyampaikan tentang bahaya penyakit jantung, penyakit tumor, dan lain sebagainya. Untuk mewaspadai kehidupan kita pada kaitannya dengan kualitas kesehatan. Maka kita harus mengingatkan penyakit hati apabila hati itu sakit yang menyebabkan mati. Serangan hati yang mati itu lebih parah daripada serangan jantung. Karena yang kita khawatirkan seseorang yang telah mati hatinya, dia tidak menyadari, dia berjalan dalam kehidupan, dia merasa baik-baik saja, padahal kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Lalu hatinya sudah mati ketika sekarat tidak direspon dengan penanganan, dan ketika besar kerugian itu adalah matinya seseorang itu didahului dengan matinya hati sebelum matinya fisiknya. Ini yang paling mengerikan. Saya ulang kembali. Para ulama mengatakan musibah besar itu yaitu adalah orang yang apabila dicabut nyawanya lalu berakhir ajalnya, maka sebelum berakhir nyawanya dan mati kemudian fisiknya, maka sesungguhnya dia telah mati hatinya sebelum matinya fisik. Inilah orang yang mengumpulkan dua musibah besar sekaligus dalam satu diri kehidupan manusia. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya, ya Allah, mengerikan betul apabila seseorang mengumpulkan dua kematian sekaligus, kematian hatinya sebelum kematian fisiknya. Dan kita tidak pernah tahu, dan jangan pernah kita merasa orang lain, lalu kita memvonis dan mendiagnosa orang. Kita tidak diperintahkan untuk pintar mendiagnosa orang. Ilmu yang kita pelajari adalah sebuah ilmu untuk mendiagnosa diri kita. Saya ulang kembali. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu untuk mendiagnosa diri kita. Dan inilah yang menjadi sebuah perkara besar untuk kehidupan kita. Bahwasanya ini yang kita harus pahami. Kita mempelajari bagaimana sih indikator hati yang sehat supaya kita paham, supaya kita pandai untuk mengadakan diagnosa mandiri tanpa kita meminta bantuan kepada orang lain. Apabila dalam satu waktu kita ingin bertanya, gimana sih kondisi hati saya? Sehatkah, sakitkah, ataukah matikah? Ini yang kita harus paham. Maka di sini Imam Ibnu Rajab menyampaikan kepada kita ada 6 indikator yang bisa terbaca secara jelas. Nah, ada 6 indikator yang bisa terbaca dengan jelas. Ketika seseorang itu hatinya bersih, hatinya tidak ada penyakit-penyakit berat. Apabila dia didiagnosa sehat, maka diagnosa itu memiliki indikator-indikator yang jelas nyata. Yang pertama, disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, kerinduannya kepada khidmah seperti kerinduan seseorang kepada lapar dan minum. Artinya, orang yang apabila hatinya sakit itu selalu ingin berdagang dengan Allah. Sehingga ketika dia dalam hatinya sudah sehat, dia selalu jadikan dan selalu manifestasikan apapun yang dia miliki pada kehidupan untuk berdagang kepada Allah. Dia selalu ingin berdagang terus kepada Allah. Dan dia terus ingin untuk berdagang kepada Allah dengan semua yang dia berikan dari pengorbanan. Bahkan kerinduannya kepada perdagangan kepada Allah itu lebih besar daripada kerinduan dia kepada makan dan minum. Pagi ketika bangun, dia langsung berpikir, apa yang saya harus perdagangkan pagi ini sama Allah? Oh, saya jadikan kerjaan saya adalah ibadah. Perdagangan dia kepada Allah. Di perjalanan tiba-tiba ada motor hampir nabrak motor dia. Dia dalam kondisi yang benar, posisinya benar. Posisi orang yang menabraknya posisi salah. Tapi justru yang salah malah mencak-mencak, marah-marah.
Kemudian kita menahan nafas, lalu kita berkata, ya saya tahan marah saya karena Allah. Orang-orang yang mereka dalam kondisi hatinya sah, orang-orang yang mereka yang hatinya betul-betul sehat, mereka selalu senantiasa menempatkan dirinya untuk selalu berdagang dan berkhidmah kepada Allah. Dia selalu berkhidmah, dia selalu berdagang untuk menjadikan semua yang dia lakukan, semua yang dia perbuat, selalu dia kembalikan kepada Allah. Rindunya di dalam investasi perdagangan dia dengan Allah mengalahkan rindunya dia kepada makan dan minum. Ya. Makanya Yahya bin Mu'adz berkata, barang siapa yang suka khidmah, ya, orang yang suka khidmah kepada Allah, maka segala sesuatu akan dijadikan senang ketika sesuatu itu dijadikan khidmah dia kepada Allah. Ingat ya, bedakan antara kata kerja dengan kata khidmah. Khidmah itu lebih tinggi daripada kata kerja. Kerja itu ada jam operasionalnya, ada jam waktunya. Tapi khidmah tidak mengenal jam waktu. Maka kemudian Yahya bin Mu'adz berkata, orang itu kalau dia sudah senang berkhidmah sama Allah, ya, berkhidmah dengan apapun yang dia lakukan, memuliakan para penuntut ilmu. Misalkan, ini misal contoh, saya dalam dakwah khidmah kepada Allah, dalam dakwah tim saya, men-set panggung, kemudian mengatur bagaimana audio bagus, pencahayaan bagus. Kalau kita sudah senang sekali berkhidmah, dan kita tidak ingin kehilangan momentum sama sekali dalam hidup kita, untuk hilang khidmah kita kepada Allah, yang kita niatkan, kita kembalikan kepada Allah, maka itu tanda hatinya bersih. Dan kata Yahya bin Mu'adz, orang kalau sudah senang khidmah sama Allah, apapun akan menjadikan dia senang ketika itu berkhidmah kepada Allah. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Saya pernah tertarik ya, ketika ada sebuah kegiatan di salah satu luar kota. Ada salah satu orang anak muda yang dia di sebuah tablik akbar, dia hanya ngurusin sandal. Ngurusin sandal loh. Posisi yang mungkin sebagian orang posisi remeh, recehan. Bukan posisi komandan lapangan, bukan yang mengatur media dan lain sebagainya. Kerjaan beliau ngatur sandal. Tapi ketika beliau ngatur sandal, itu pun dalam kondisi yang senang. Gembira, matanya juga terpancar kebahagiaan. Ngatur sandal. Saya ketika jumpa sama dia, saya tanya sama beliau, antum senangnya apa ya? Antum ngapain? Ngatur sandal, Ustaz. Masya Allah ya. Saya mencoba memberikan motivasi bagi dia. Di dalam tugas yang beliau lakukan, dan beliau senang. Kita lihat sekali ada orang-orang yang mereka itu menikmati apapun yang mereka lakukan ketika itu dikembalikan sama Allah. Ada yang jadi relawan dari pagi sampai malam, tidak dapat bayaran, cuma dapat kaos. Tapi dia senang ketika dia membantu atas nama ini ibadah saya kepada Allah, membantu Allah melalui dakwah orang yang saya percaya. Ada kan relawan-relawan gitu ya, yang mereka itu berjibaku dari pagi sampai tengah malam, hanya mendapatkan kaos satu, tidak lebih, mungkin makan siang, makan malam, yang sebenarnya mereka punya rezeki
untuk menjamin makan siang dan makan malam mereka. Tapi mereka senang. Ini ciri khasnya orang yang berkhidmah. Lah orang yang hatinya bersih, khidmahnya itu bukan hanya sekali, 2 kali, tapi sepanjang hidupnya itu hidupnya memang penuh dengan khidmah. Jadi dia khidmahkan hidupnya dan dia wakafkan hidupnya itu semata-mata karena Allah. Kalaupun mendapatkan rezeki, rezeki itu tidak tujuan, tapi rezeki adalah amunisi untuk mempertahankan kehidupan dan menunjang kehidupan, tapi tidak berlebihan dan tidak mewah. Yang menjadi tujuan terbesarnya dia itu khidmah kepada Allah. Apa yang dia bisa persembahkan, dia persembahkan kepada Allah melalui apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan. Dan betul kata Yahya bin Mu'ad, orang kalau sudah senang khidmah sama Allah, berdagang sama Allah, semua yang dia lakukan itu akan dijadikan senang selama itu ada kaitannya dengan Allah. Pernah lihat takmir masjid, seneng, ngepel, bahagia, ketawa-ketawa, ya kan? Walaupun mungkin gajinya tidak seberapa, mungkin 2 juta, mungkin 3 juta, tidak seberapa gitu. Tapi dia seneng gitu, ketika ngepel tuh dia seneng. Ya, kemudian bersihin karpet. Kadang-kadang takmir masjid harus mendapatkan perlakuan, tidak semua jamaah masjid memberikan respek kepadanya, terkadang suka disuruh-suruh, diperintah. Ya, tapi dia menerimanya dengan kondisi yang senang, bahagia, sukacita. Karena yang dia lakukan bukan untuk manusia, dia lakukan karena Allah. Sehingga kalau orang sudah melakukan sesuatu yang dia niatkan karena Allah, apa yang bisa membuat dia kecewa dan apa yang bisa menarik senyuman dari wajahnya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya. Maka itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Itulah yang menjadikan kita harus memahami betul. Ini merupakan salah satu perkara indikator hati orang itu bersih. Tapi maaf ya, kalau ada seseorang, ya, suara saya kecil ya, enggak kan ya? Tapi kalau kemudian ada di antara kita yang kita ini merasa direpotkan kalau kita itu berkhidmah kepada dakwah, lalu kita tidak ada merasa ada hajat dan tidak ada merasa ada kebutuhan kepada khidmah kepada dakwah, lalu kita merasa enjoy kita ketika hari-hari kita tidak pernah dilewati khidmah kepada Allah dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka fix orang yang mereka tidak pernah khidmah kepada Allah, apa yang dia perbuat dan apa yang dia kerjakan tidak menghadirkan Allah sebagai bentuk transaksi bisnisnya dia dengan Allah, fix hatinya sedang bermasalah dan hatinya sedang memiliki penyakit dengan skala yang beragam 1 sampai 10, ada yang skala sakitnya 1, ada yang skala 2, ada yang skala 5, ada yang skala 8. Karena ada orang yang mereka tidak mau sama sekali khidmah kepada Allah. Apa yang dia perbuat tujuannya adalah harta, tujuannya adalah posisi, tujuannya adalah jabatan. Terus aja yang dia selalu inginkan adalah jabatan, harta, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada sangkut pautnya itu kembali kepada Allah. Sehingga akhirnya orang yang semacam ini merupakan bagian dari sebuah kondisi, merupakan bagian dari sebuah fenomena hatinya telah menjadi kotor dan hatinya telah berpenyakit. Ya, jadi kalau kita senang membantu Allah, apapun itu, ada yang bantu dakwah, ada yang menyebarkan ilmu, ada yang menjadi duta ilmu, apapun itu dia senang. Lalu dia bersukacita terus di dalam apa yang dia perbuat, itu merupakan indikator hati dia telah hati yang selamat, hati yang sehat. Jadi hatinya sehat. Ya. Sama kalau kita ditanya, saya pernah mendengar sebuah perkataan ya, tolong dibenarkan bagi yang masih memiliki dunia bisnis. Saya pernah kemudian mendapati di dalam dunia bisnis ada yang bertanya, apakah pebisnis itu dilahirkan secara alami atau bisa dibentuk? Jawaban dari mentornya saat itu, pebisnis itu bisa dilahirkan, pebisnis itu juga bisa dibentuk. Lalu pertanyaan, di antara banyak pertanyaan yang diajukan kepada mentornya, dia berkata, apa sih indikator orang itu mendapati jiwa bisnisnya itu sudah mulai tumbuh? Nah, itu. Mentor itu berkata, coachnya atau motivatornya berkata,
jiwa bisnis itu akan kelihatan kalau dia selalu melihat peluang untuk bisa dijadikan profit untuknya. Jadi dia ngelihat segala sesuatu itu peluang. Lihat tanah di pinggir jalan, wah ini peluang nih kalau buka ini. Oh ternyata bisnis yang belum ada di sini. Oh ini red ocean, ini blue ocean-nya. Kalau ada seseorang melihat segala sesuatu dengan kacamata peluang untuk mendapatkan profit, berarti jiwa bisnisnya sudah ada. Dia berarti memiliki bakat alami seorang pebisnis. Karena melihat segala sesuatu adalah peluang untuknya. Untuk berbisnis, berdagang. Kita korelasikan perkataan mentor ini atau coach ini dengan apa yang ditulis oleh Yahya bin Mu'adz. Memang kalau orang itu sudah senang khidmah sama Allah, maka apapun dia pun senang untuk dijadikan khidmah kepada Allah. Ngelihat mobilnya dijadikan bagian dari khidmah kepada Allah. Ketika ngelihat profesinya, dia misalkan IT, maka dia pergunakan separuhnya untuk mencari rezeki, separuhnya untuk berkhidmah kepada Allah. Apa sih saya bisa IT nih? Saya separuh untuk kerja, separuh harus saya khidmahkan kepada Allah. Sehingga seluruh pikirannya, seluruh konsentrasinya, seluruh usaha yang dia miliki, seluruh yang kemudian dia miliki, seluruh potensi yang dia miliki, maka itu merupakan bagian dari sebuah khidmah dan muamalah dia kepada Allah semata. Dan itu yang menjadikan seseorang itu terindikasi kuat hatinya berada pada kesehatan. Masya Allah ya. Jadi kita lagi ngeraba ini masing-masing. Coba dipegang dadanya, diraba. Saya senang gak khidmah sama Allah? Kita bayangkan flashback ya kepada kehidupan kita sebelumnya. Saya itu kalau ditawarin ini males, ditawarin itu gak mau. Oh mungkin indikator hati saya bermasalah ini. Kalau ada di antara kita, saya tuh disuruh apapun kalau memang ada kaitannya dengan agama Allah, saya bersemangat. Tidak ada tempat dia memuji kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk memuji kecuali kepada Allah. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Peristiwa yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Orang khidmah itu capek, letih, tapi dikerjakan dengan hati sepenuh gembira. Jadi hatinya sepenuh gembira ketika melakukan itu. Walaupun lelah, letih, tapi dia gembira. Orang menyangka kalau dia hatinya tidak sehat atau orang yang sudah terjangkiti dengan duniawi dan materialistik, semuanya harus diukur dan ditakar dengan uang. Mereka pasti menyangka bahwasanya orang yang khidmah kepada Allah itu adalah orang yang sia-sia menghabiskan umur. Kamu itu dari pagi sampai malam cuma dapat kaos. Padahal kalau ente jaga di pameran, satu hari bisa 1 juta, Mbak. Dan begitu. Lalu mereka menilai bahwasanya kehidupan mereka ketika menjadi di pameran dengan bayaran yang menggiurkan itu lebih bahagia daripada orang yang khidmah. Oh, belum tentu. Orang kalau sudah berada pada track khidmah, maka kemudian takarannya tidak lagi uang. Takarannya itu rasa kebahagiaan yang Allah titipkan kepadanya sebesar dia bersusah payah kepada apa yang dia berikan kepada agama Allah. Sebesar khidmah dia, sebesar itulah Allah menitipkan rasa bahagia pada hatinya.
Bukan berarti orang yang khidmah tidak memiliki ujian. Oh, enggak. Orang yang khidmah itu juga memiliki ujian. Tapi ujian-ujian itu berhasil diselesaikan olehnya ketika Allah menitipkan pertolongan-pertolongan kecil untuknya dalam setiap masalah yang dia jumpai. Maka bahagia sepenuh hatinya, gembira sepenuh jiwanya, sukacita sepenuh kalbunya. Dalam khidmah dia kepada Allah. Dan itu membingungkan bagi orang-orang yang selalu melihat segala sesuatu dengan uang, dan mengatakan, time is money. Time bukan is money. Waktu ini bukan uang. Karena kita bukan hamba materialistik. Uang itu bukan tujuan dalam kehidupan. Ya. Maka ini yang menjadi sebuah titik tolak kita. Yang pertama, untuk mendiagnosa kondisi hati seseorang itu. Makanya, dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, siapapun akan merasa tentram, sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah. Tentram dan sejuk hati. Pulalah semua yang memandangnya. Artinya, orang-orang memandangnya dari kalangan beriman tuh. Orang-orang yang beriman yang memandangnya itu dalam kondisi senang ketika menjumpai dirinya. Di dalam kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia berjibaku di jalan-jalannya Allah. Jalannya Allah itu panjang. Ada jalannya Allah melalui birrul walidain. Jalannya Allah membantu dakwah. Jalannya Allah membantu komunitas. Ada jalannya Allah menyebarkan ilmu, mengangkat beban, meringankan masalah. Itu jalannya Allah semuanya. Ada jalannya Allah itu birrul walidain. Kan? Ada kan kita mendapati ya. Pernah nggak menjumpai ada orang rela tidak kerja? Saya punya kenalan. Ya. Dia punya paman. Pamannya itu rela tidak bekerja untuk berkhidmah kepada orang tuanya. Dan dia qanaah dengan harta sedikit. Dia betul-betul harta sedikit itu dia betul-betul merasa cukup dengan harta itu. Waktu-waktunya dipakai untuk khidmah kepada orang tua. Sampai akhirnya bapaknya meninggal, ibunya akhirnya meninggal. Tidak lama setelah itu anaknya menyusul. Dia nggak kerja, bahkan dia nggak menikah. Dia habiskan waktunya untuk khidmah kepada orang tuanya. Yang bapaknya saat itu sudah di kasur, ibunya sudah di kursi roda. Nggak menikah. Beliau nggak menikah. Beliau nggak kerja. Karena beliau merasa tidak ada yang bisa menggantikan posisi beliau untuk merawat kedua orang tua. Merawat orang tua itu kan bukan sesuatu yang ringan. Capek, letih, lelah. Dia berjibaku sampai akhirnya bapaknya meninggal dunia. Setelah itu ibunya meninggal dunia. Tidak lama setelah bapak ibunya meninggal dunia, maka dia mengikuti bapak dan ibunya. Bagi orang, ketika kita selalu pikirannya duit, masa depan itu ditentukan masa tua, kita akan melihat profil orang ini. Aduh, orang ini di usia produktif malah nggak kerja. Malah cuma ngelayanin orang tua. Kan orang tuanya bisa diwakilkan sama pembantu. Dia harus memikirkan dirinya sendiri dong. Dia berhak dengan dirinya sendiri. Mungkin itu bahasa kita. Bahasa dia enggak. Ini bahasa kenikmatan dia. Bahasa kebahagiaan dia di situ. Mata air yang dia temukan pada hidupnya itu ya pada khidmah dia itu. Ya. Lalu dia jagain itu. Sampai akhirnya ketika meninggal barulah kerasa itu tercabut rasa kebahagiaan itu ketika sedih menjumpai orang tua yang meninggal. Tidak lama setelah itu maka dia pun akhirnya meninggal dunia. Ini nyata loh. Khidmah itu terkadang mustahil dirasakan sama orang yang belum memahami khidmah. Kayak kita mendapati Uwais Al-Qarni. Khidmahnya kepada orang tua sampai beliau menggendong ibunya melaksanakan haji dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah digendong. Kalau kita orang biasa, mungkin susah memahami kenapa sih harus digendong dari Yaman ke Mekah gitu. Sudah sampaikan aja ke telinga ibunya, Bu, ibu kan sudah sakit. Sakit itu tidak terkena kewajiban haji. Manistato'a minkum ilaihi
Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu bagi yang mampu. Mampu itu dua, Ibu, mampu finansial dan mampu secara kesehatan dan keamanan. Tapi bagi orang yang khidmah beda. Orang yang khidmah itu beda sekali. Akhirnya orang yang khidmah lalu dia kerjakan itu, dia gendong kemudian ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan perjalanan haji yang itu susah masuk kepada nalar orang yang tidak khidmah. Jadi bahasa khidmah itu bahasa yang luar biasa. Ini bahasa khidmah ini. Inilah yang menjadi indikator betul hati seseorang itu bersih kalau bahasanya itu sudah bahasa khidmah. Bahasanya itu bahasa khidmah, itu bahasa pertama yang dikatakan dan dikategorikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini loh indikator hati yang bersih, itu hati yang selalu senang berkhidmah sama Allah. Jadi dia senang khidmah sama Allah. Apapun dijadikan bagian dari khidmah. Punya sayuran, dijadikan sayuran itu. Punya kebun, jadikan kebunnya khidmah kepada Allah. Dia tidak mau untuk melalaikan kewajiban zakatnya. Dia tidak lupa memberikan haknya kepada fakir miskin. Dia berusaha mencangkul setiap waktunya, mengairi setiap waktunya. Karena dia tahu ada haknya Allah yang harus dia berikan yang terbaik. Itu khidmah. Itulah bahasa khidmah. Makanya selalu saya sampaikan kepada tim kecil saya. Kerja di sini bukan kerja. Kita khidmah. Kita khidmah. Khidmah itu terkadang tidak mengenal waktu, terkadang tidak mengenal kondisi. Ketika kita harus selesaikan proyek-proyek dakwah, ya kita harus selesaikan. Terkadang kita harus mengadakan satu acara yang kita rogoh dari kantong kita sendiri, mengorbankan apa yang kita miliki untuk kita berikan. Inilah khidmah. Ini bagian dari khidmah. Dan semua itu menjadikan kita terus berinteraksi dengan khidmah. Dan ketika kita merasa hati kita bersih, kita akan senang dalam semua khidmah yang kita berikan kepada Allah. Insya Allah, indah betul ya khidmah. Maka dia tenang, dia sejuk dalam apapun yang dia perbuat. Dia tidak terpengaruh apa yang sedang trending, tidak terpengaruh apa yang sedang viral, enggaklah. Mungkin artis ini, artis itu dia tidak terlalu pusing dan mungkin dia tidak terlalu mengenal. Yang selalu dia kenal adalah Allah Rasul terus dari apa yang dia perbuat. Sehingga tidak memusingkan dia tentang masalah ekonomi global lah, ancaman ekonomi global, tidak pusing. Berbagai macam teori makro dan mikro dan berbagai macam inflasi yang mungkin menyertai pada makro serta mikronya, tidak terlalu pusing. Sederhana. Bersahaja pada hidupnya, khidmah dia kepada Allah sampai dia dimatikan pada jalan-jalan khidmah yang dia nikmati untuk meraih kebahagiaan. Ya. Masya Allah, saya ulang kembali apa yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz dan Ibnu Rajab. Hatimu sehat apabila kamu memiliki rasa rindu kepada khidmah sebagaimana seseorang yang lapar kepada minuman dan makanan. Jadi tiap hari apa yang saya bisa lakukan untuk Allah? بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء أم تداعب طفلا
كلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Yahya bin Mu'adz berkata, siapapun yang senang berkhidmah kepada Allah, maka apapun akan dijadikan senang untuk berkhidmah kepadanya. Barang siapa yang tentram dan sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah, maka akan dijadikan tentram dan sejuk hati pula orang yang memandangnya. Makanya orang kalau sudah khidmah, makanya urusan dia akan diselesaikan sama Allah. Saya selalu berkata di tim ya, pokoknya apapun kita muliakan para penuntut ilmu. Ongkos produksi besar, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ayo kita muliakan para penuntut ilmu. Selebihnya biar Allah yang ngatur untuk kita. Selebihnya biar Allah yang mengatur untuk kita. Ya. Dan itu pun Masya Allah itu. Itu pun merupakan sesuatu yang kita dapatkan dari janjinya Allah. Ya akhirnya semuanya diberikan kejutan-kejutan pertolongan yang tidak terduga. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, orang yang indikator hatinya sehat itu adalah orang yang indikator hatinya sehat adalah mereka pada kondisi tidak ada yang tumbuh di hatinya kecuali memiliki satu keinginan, dia ingin taat sama Allah. Jadi dia itu selalu taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah di waktu pagi, dia ingin taat sama Allah di waktu siang, dia ingin taat sama Allah di waktu malam. Dia selalu mampu mengendalikan hati dan pikirannya untuk fokus kepada ketaatan. Artinya orang yang hatinya sehat itu mindfulness. Hidupnya berkesadaran penuh bahwasanya hidup itu didedikasikan untuk berbuat ketaatan di sepanjang hidupnya. Taat yang tidak membuat sombong, taat yang tidak membuat jumawa, tetapi taat yang membuat dia justru merendah dan membumi. Tetapi dia selalu ingin melakukan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan untuk Allah semata. Ya, dia selalu ingin menghadirkan sebuah ketaatan. Hatinya sensitif kalau sudah melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, hatinya menjadi sensitif ketika melakukan kemaksiatan. Pemilik hati yang sehat bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Tidak, jangan gitu. Jangan sampai kita punya definisi. Ustadz, hati yang sehat itu berarti hatinya mempunyai tidak pernah berbuat dosa. Salah besar. Hati yang sehat tetap berbuat dosa karena kita adalah manusia. Kita ini manusia. Hatinya tetap, namanya manusia, tetap fitrahnya, manusiawinya manusia itu tetap melakukan dosa. Karena kita bukan malaikat. Tanpa nafsu yang menyertai pada penciptaannya. Kita manusia yang fitrah penciptaan disertai dengan nafsu. Dan ada kebodohan. Pemilik hati yang sehat itu bukan berarti hati yang sehat itu tidak pernah melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Dia melakukan maksiat. Tapi karena dia mendedikasikan hidupnya untuk taat, setiap mereka melakukan dosa, maka langsung mereka mengambil segala macam cara untuk menutupi dosa yang baru dia kerjakan. Jadi dibuat hatinya sensitif. Dibuat hatinya sensitif ketika melakukan dosa dengan menutupi dosa itu dengan kebaikan. Ya. Contoh mari kita lihat. Umar bin Khattab. Beliau pernah akan melakukan sholat asar. Ketika beliau akan melakukan sholat asar, maka beliau tertegun di pinggiran kebun kurma yang beliau miliki. Ini merupakan kebun yang paling indah yang dimiliki sama Umar. Di pinggir kota Madinah. Dia melihatin. Wah, kebun saya besar. Indah. Panoramanya keren. Kurang lebih semacam itu. Umar bin Khattab tertegun dengan panorama kebun yang dia miliki. Masya Allah ya. Ketika itu terjadi, maka akhirnya beliau saking asyiknya memandang kebun itu, beliau baru teringat beberapa saat, loh, asar sudah berkemandangan dan dari tadi bergegas dia.
menuju ke Masjid Nabawi. Kagetnya dia ketika di Masjid Nabawi ternyata sholat asar sudah dilakukan beberapa rakaat dan beliau masbuk sholat. Ini berat banget kalau kita contoh. Saya pun masih jauh dari ini. Ketika mendapati dirinya masbuk, menyesal itu, menyesalnya. Lalu beliau menghadik dirinya, mencela dirinya. Itulah para ulama, itulah para sahabat. Suka mencela diri mereka sendiri untuk memberikan motivasi memperbaiki diri. Kamu ini Umar, gara-gara kebun ini, kamu terlambat sholat. Lalu kebun yang indah, yang paling disenangi sama Umar, yang membuat Umar lalai untuk melaksanakan sholat asar, lalu diwakafkan di jalan Allah untuk menebus kesalahannya ketika beliau terlambat sholat asar. Masya Allah. Kita mendapati anaknya Ibnu Umar. Pernah beliau terlambat sholat maghrib. Maka beliau wakafkan sepanjang malam untuk sholat tahajud sampai subuh untuk mengganti keterlambatan beliau ketika terlambat melaksanakan sholat asar, sholat maghrib. Jadi itulah yang kita jumpai pada poin yang kedua. Empunya hati yang sehat itu, kalau kemudian hati yang sehat itu tidak ada yang dia pikirkan kecuali taat. Dia mindfulness, hidupnya berkesadaran untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan. Dari setiap apapun yang dia miliki, maka dia terus melakukan ketaatan. Tapi sekalinya mereka melakukan dosa dan mereka melakukan kemaksiatan, tidak ada yang mereka lakukan ketika mereka melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan, kecuali mereka langsung mengiringi setiap dosa dan setiap kemaksiatan itu dengan perbuatan baik. Itulah cirinya orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat itu bukan berarti tidak melakukan dosa. Tapi orang yang ciri hatinya sehat itu adalah ketika dia melakukan dosa, sensitif dia dengan dosa itu karena hidupnya untuk taat, langsung dia mengikuti setiap dosa itu dengan kebaikan. Nah, itu yang kita harus contoh. Kalau kita tidak bisa nyontoh kayak Ibnu Umar yang sholat tahajud sepanjang malam, maka kuatkan dengan sedekah kalau kita melakukan dosa. Waduh, saya sudah taklim, ngikutin majelis taklim ini, komunitas ini. Kok masih melakukan dosa? Tutup dengan kita sedekah. Tutup dengan langsung kita itu menelpon teman kita dengan tujuan untuk silaturahim atau silatul ukhuwah. Langsung nelpon orang tua untuk berbakti kepada mereka. Mungkin hanya datang untuk menjenguk mereka, mijit-mijit mereka. Dan kita lakukan itu untuk menebus dosa-dosa yang baru saja kita lakukan ketika kita terdorong oleh nafsu melakukan kemaksiatan itu. Ya. Sehingga kondisinya orang-orang yang mereka itu hatinya bersih itu, terkadang mereka menapak nistanya dosa, tapi mereka tahu bagaimana cara membersihkan kotoran pada telapak kaki kehidupan ketika menapak pada dosa itu dengan berbuat kebaikan. Ya. Itu yang kita harus paham. Jadi orang kalau hatinya bersih, mereka selalu sensitif terhadap segala dosa. Ketika dia di satu sisi yang lainnya fokus untuk taat. Jadi gini, kalau pakaian kita putih, seputih-putihnya, apa yang terjadi kalau pakaian putih? Kalau mobil kita putih itu konsekuensinya apa? Saya tanya sama admin saya. Ajis, kalau mobil kita putih, apa konsekuensinya? Hah? Mudah kotor. Kalau kita punya mobil, benar kata Ajis. Kalau kita punya mobil putih, biasanya apa? Orang komen, jangan beli mobil putih. Kenapa? Kalau kotor dikit kelihatan. Ya betul. Ajis, Maulana, betul kan? Kenapa kalau mobil putih itu kotor itu cepat kelihatan? Ya karena langsung nampak yang hitam di antara lautan yang putih. Beda dengan mobil hitam. Mobil saya hitam ya. Tapi ini nggak ada katanya dengan hati ya. Kalau mobil hitam kotor, nggak terlalu kelihatan. Kecuali sampai kita deketin mata kita, baru kelihatan kalau mobil kita kotor. Itu analogi sederhana. Hati itu semakin bersih, semakin sensitif kelihatan titik dosanya. Jadi kelihatan titik dosanya itu cepat kelihatan. Makanya orang yang memiliki hati yang semakin bersih, semakin sensitif kalau ada nodanya. Lalu dia bergegas untuk menghilangkan noda-noda itu. Dia bergegas untuk menghilangkan noda-noda itu.
Dia bersihkan noda-noda itu dengan segala apa yang dia lakukan. Dengan sedekah lah, dengan langsung membantu orang, menyelesaikan masalah orang. Lalu dia mencoba untuk mengcover itu dengan semua perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan ketika dia melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya salah satu indikator besar di antara pemilik hati yang sehat itu, adalah mereka sangat sensitif terhadap dosa dan kemaksiatan. Dan dia fokus hidupnya untuk terus taat. Karena saking dia fokus untuk taat, kalau melakukan dosa satu, langsung dia merasa menyesal. Lalu mengcover dengan perbuatan baik yang dia perbuat dan dia kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sangat bakhil terhadap waktu. Artinya bahwasanya orang-orang yang mereka itu terindikasi hatinya sehat itu sangat bakhil terhadap waktu. Nyesel kalau waktu terbuang sia-sia. Bakhilnya terhadap waktu lebih besar daripada bakhilnya dia terhadap harta. Ya. Jadi bakhilnya dia terhadap waktu itu lebih besar daripada bakhilnya dia terhadap hartanya. Sehingga ketika dalam kondisi orang yang memiliki hati itu, selalu dia memikirkan siang ini bagaimana, malam ini bagaimana. Dan dia sangat pelit untuk membelanjakan waktunya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Begitulah yang kemudian terjadi. Jadi akhirnya dia selalu melakukan hal-hal yang sifatnya adalah bagaimana memanajemen waktu untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah kebaikan yang akan dia petik pada kehidupan di akhirat. Kalau akan melakukan sesuatu, dia pikirin, wah ini bagaimana ya hitung-hitungan kalkulasi waktunya. Kalau segini, jam segini nanti hilang. Akhirnya mereka menjadi orang yang produktif sekaligus strategis. Strategis memikirkan waktu, dia tidak ingin waktu terbuang sia-sia. Pernah nggak mendengar kisah nyata? Imam Ahmad bin Hambal itu kalau nyambut tamu itu sembari beliau nulis zoom in ya. Dia kalau kemudian nulis nggak apa-apa sudah. Sembari kemudian beliau itu ada tamu, beliau itu sembari menulis. Karena bakhilnya beliau terhadap waktu. Jadi beliau ingin mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan memuliakan tamu, kemuliaan dia tetap menuliskan ilmu yang bisa beliau tuliskan untuk menjadi jariah beliau setelah beliau meninggal dunia. Imam Ahmad, jariah beliau kepada ilmu. Masya Allah. Saya pernah dapatin seorang ulama, saya lupa namanya, saking beliau bakhil terhadap ilmu, maka beliau itu kalau masuk ke kamar mandi, ketika beliau masuk ke kamar mandi, maka dia suruh anaknya untuk membacakan kitab yang keras. Supaya dia tetap bisa mendapatkan ilmu dari apa yang dikeraskan oleh anaknya ketika membacakan kitab itu dari luar kamar mandi. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka bakhil terhadap waktu. Sehingga mereka terus pergunakan waktunya untuk sesuatu yang besar. Dia tidak ada konsep membunuh waktu. Kan hari ini kita digencarkan dengan berbagai macam hal untuk membunuh waktu. Main game untuk membunuh waktu. Ya, main aplikasi untuk membunuh waktu. Main ini untuk membunuh waktu. Padahal waktu itu terlalu sangat berharga apabila dibunuh. Nah inilah 3 indikator yang dikatakan hati itu menjadi sehat. Masih ada sisa 3. Disinilah kita akhirnya paham. Kalau hati kita adalah hati yang sehat, kita akan senang khidmah kepada Allah dengan apa yang dilakukan. Kalau hati kita sehat, fokus kita melakukan ketaatan dan sensitif kita terhadap dosa. Lalu selalu menyertai setiap perbuatan dosa kemaksiatan dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, hati apabila sehat itu indikatornya, hati itu menjadi hati yang sangat bakhil terhadap waktu melebihi bakhilnya dia terhadap harta. Wallahu a'lam bishawab. If I should ever leave
leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to